Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak, dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai dengan kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan dan tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktek transaksi politik yang tidak didasarkan pada sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas. Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan azas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan akuo dan telah dipraktekkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2004, Mahkamah tidak hanya memutus sebatas angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi itu hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi atau constitutional values dan prinsip-prinsip demokrasi, democratic principles. Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit, hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung dirinya hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Oleh karena itu, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam persidangan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif sangat singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan dengan pembuktian material yang ketat menggunakan prinsip beyond a reasonable doubt. Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagai amanat pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata, dalam putusan aku, Mahkamah telah menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam menanggapi dalil-dalil pemohon, pada pokoknya saya memiliki posisi hukum serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan. Ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam satu, persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Dua, perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam sebagian besar permohonan, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan. Saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bahagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik.
kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih berpendapat dalil permohonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam perkara PHPU Pilpres 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Hal itu disampaikan Eni Nurbaningsih sebagai pendapat berbeda dirinya atas putusan mahkamah terhadap gugatan sengketa Pilpres yang dilayangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 tersebut. Dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya, kata Eni dalam sidang pembacaan putusan di Gedung 1 MKRI, Jakarta, Senin. Eni meyakini bahwa telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagiannya berkeindahan dengan pemberian bantuan sosial yang terjadi pada beberapa daerah, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah, sambung dia. MK memutuskan untuk menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam perkara PHPU Pilpres 2024, mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Soehartoyo membacakan amar putusan di Gedung 1 MKRI Jakarta Senin. Dalam konklusinya, Mahkamah menilai permohonan Anies dan Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut terdapat pendapat berbeda dari 3 hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Hakim Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.